Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan dan tuan-tuan, kami dari Indonesia mengucapkan selamat atas terbitnya dokumen Al-Mizan Covenant, Perjanjian Al-Mizan atau Mistaq Al-Mizan yang diluncurkan di Malaysia pada hari ini. Dan saya selaku bagian dari drafting team dari Al-Mizan Covenant mengucapkan tahniah kepada teman-teman di Malaysia yang sudah berhasil menerjemahkan dokumen penting ini untuk kemudian disebarkan ke seluruh penjuru Malaysia dalam bahasa Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Azizan Baharudin serta teman-teman dalam upaya untuk menerbitkan Al-Mizan dalam bahasa Melayu. Kami di Indonesia sudah menerbitkan bahasa Indonesia dan dengan terbitnya bahasa Malaysia, ini adalah bahasa ke-10 bagian dari upaya secara kolektif dari dunia Islam untuk menyebarkan kebaikan di dalam upaya menjaga alam semula jadi, lingkungan hidup kita atau alam sekitar kita di dalam kita berupaya kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan dan tuan-tuan, seperti kita ketahui bahwa sekarang perubahan iklim atau climate change itu sudah berada di tengah-tengah kita. Dan kita sudah banyak pengalaman dan sudah banyak pahit dan getir akan apa yang terjadi terhadap lingkungan hidup kita. Baru saja Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara di Indonesia terlanda bencana hidrometeorologi yang itu penyebabnya adalah anomali atas perubahan iklim. Ada penyimpangan-penyimpangan terhadap iklim yang tidak biasa. Hujan turun begitu lebatnya sehingga curah hujan yang harusnya tertampung berbulan-bulan dicurahkan di dalam hanya 1 hari. Jadi bayangkan betapa hebatnya, dahsyatnya hujan bisa menghancurkan jembatan, menghanyutkan rumah-rumah. Dan hal itu adalah merupakan iktibar kepada kita bahwa memang sekarang ketidakseimbangan terjadi. Jadi inti dari Al-Mizan Conference ini adalah, perjanjian Al-Mizan ini adalah bagaimana upaya kita untuk menjaga kesetimbangan di muka bumi, di tempat kita, di regional kita, di rumah tangga kita, di pribadi-pribadi kita. Al-Mizan Covenant ini dibuat dalam masa COVID-19 dan saya ingat betul kita tidak pernah berjumpa secara fisik di dalam kegiatan-kegiatan membahas mengenai Al-Mizan Covenant ini. Melainkan kita gunakan teknologi, kita berada di semua sudut, hanya berbeda waktu, ada yang siang, ada yang malam, ada yang tengah malam. Dan itu kami lakukan dengan sangat prihatin dan kami menghendaki bahwa Al-Mizan ini menjadi pegangan bagi umat Islam di dalam upaya-upaya untuk menjadikan bumi kita seimbang. Indonesia
sekarang, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Menteri Profesor Nazaruddin Umar, dan beliau juga adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, mengarusutamakan atau mainstreaming kegiatan ekoteologi di dalam kegiatan-kegiatan untuk departemen yang beliau pimpin. Baru saja 2 minggu lalu saya diundang untuk melakukan pelatihan dan implementasi bagaimana Al-Mizan bisa mendapatkan perhatian dan menjadi sumbangan pada upaya-upaya ekoteologi di dalam melestarikan lingkungan berbasis keyakinan kita, terutama agama Islam. Saya tahu Malaysia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi akidah Islamiyah dan sangat menghormati keberagaman kultur dan budaya, tetapi Al-Mizan juga menjadi salah satu pendukung yang sangat baik dan menjadi pegangan sebagai sebuah terjemahan atas perkara-perkara kontemporer yang kita hadapi sekarang, terutama di dalam perubahan iklim. Sekali lagi kepada teman-teman di Malaysia, tahniah, dan gunakan sebaik-baiknya dokumen Al-Mizan ini di dalam kegiatan-kegiatan, apakah itu di masjid-masjid, di musola dibaca, kemudian di pesantren, di pendidikan, terutama pendidikan dakwah Islamiyah, di dalam kita menghadapi krisis iklim. Dan ini kami harapkan adalah sumbangan dari para ilmuwan Islam, dari para ulama, karena Al-Mizan ini dikonsultasikan pada 300 institusi Islamic Studies di seluruh dunia. Dan beberapa puluh reviewer dari berbagai belahan dunia Islam sudah membaca Al-Mizan ini, dan ini dokumen sangat baiknya. Saya sebagai ahli biologi, banyak hal-hal yang terkait dengan hayati dan ilmu-ilmu kehidupan yang mana kita harus memahami bahwa mereka adalah makhluk hidup seperti halnya kita juga. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas jemputan. Selamat untuk Malaysia dan teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.